Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afin al-mu'minin. Amma ba'd, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya, yang telah meninggikan Islam ini di atas seluruh agama yang ada, yang telah menegakkan syariat Allah di muka bumi, dan telah menghadirkan generasi yang mengajari dunia bagaimana hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Segala puji bagi Allah yang telah menyadarkan kita kembali bahwa kita perlu kembali kepada masa kebesaran Islam yang dulu. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan generasi muda kita kembali ke rumah-rumah Allah. Karena disitulah dimulainya kebesaran, saat anak muda bertemu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bicara tentang sumbangsih Islam untuk peradaban dunia. Dan yang sering kita bayangkan kalau bicara tentang sumbangsih untuk peradaban itu, langsung kita membayangkan tentang sesuatu yang sebenarnya posisinya paling rendah. Antum tahu yang paling rendah? Ilmu kimia, matematika, fisika, kedokteran, arsitektur, dan semua itu. Itu paling rendah. Makanya karena paling rendah saya taruh paling belakang bicaranya. Iya, peradaban itu peradaban paling rendah. Supaya kita tahu bahwa yang kita banggakan hari ini, orang menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan hari ini, itu dalam peradaban Islam paling bawah. Ya. Kenapa? Dan ini nanti yang karena teman-teman perlu tahu, yang punya peradaban bukan cuma muslimin. Bukankah orang Yunani membanggakan peradabannya? India punya peradaban tua, Mesir kuno apalagi, Cina punya peradaban, Persia, Romawi, imperium besar. Masing-masing punya peradaban yang mereka banggakan. Pertanyaannya, memang apa bedanya peradaban Islam dengan peradaban itu semua? Itu kenapa, teman-teman? Kalau kita pergi melihat apa namanya itu, yang buat ngadu manusia sama harimau, teman, singa, teman. Kolosium. Itu lihat itu. Itu kalau secara bangunan keren, Pak. Apalagi di zamannya, antum lihat arsitekturnya. Hari ini orang mencoba meniru arsitektur itu. Bangunan zaman itu bisa bayangkan. Tapi saat orang dikejar, saat seorang budak kemudian diadu dengan binatang. Kemudian yang hadir laki, perempuan, anak kecil, para petinggi negeri. Kemudian manusia dikejar sampai mati, dicabik-cabik di depan mata mereka. Sampai dibuatkan saluran khusus, saluran darah. Supaya aroma anyir darah tidak sampai ke mulut orang-orang mulia itu. Apa itu peradaban? Arsitekturnya keren, Pak. Hebat arsitekturnya. Sampai hari ini Madain Soleh masih kokoh berdiri. Madain Soleh. Zaman Nabi Soleh, bayangkan. Zaman Nabi Allah Soleh alaihissalam. Disebutnya Madain Soleh. Nabi Allah Soleh, yaitu kaumnya kaum Tsamud. Quran menyampaikan, kita membuat rumah dengan megah-megahnya, Pak. Gak ada apa-apanya. Itu rumah yang kita buat usianya paling berapa. Madain Soleh bikin rumah mahat gunung. Gunung dipahat. Bukan cuma dibolongi. Kalau dibolongi cuma jadi lubang itu, terus kemudian orang tinggal di situ, mah orang primitif. Diukir. Gunung diukir.
Sampai sekarang masih bisa antum lihat kan? Antum lihat fotonya aja minimal kan? Itu bisa lihat. Tapi Allah azab mereka, Allah hancurkan mereka, bahkan dalam rumah mereka sendiri. Apa itu peradaban? Persia Romawi. Persia Romawi. Persia Romawi begitu zalimnya peradaban itu. Saat ini sudah zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah wafat, kemudian masa penaklukan Persia zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat sudah berhadapan antara dua panglima, Muslimin mengutus salah satunya Rib'i bin Amir, kita semua tahu, bertemu dengan panglima Persia Rustum. Dialog terjadi. Begitu terjadi dialog, dan di antara kalimat yang terkenal, Rib'i bin Amir menyampaikan bahwa kita datang ke sini untuk linukhrijakum min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami datang ke sini untuk mengeluarkan kalian dari peribadatan kepada hamba kepada peribadatan yang menciptakan hamba, untuk mengeluarkan kalian dari zalimnya agama-agama untuk menuju keadilan Islam, untuk mengeluarkan kalian dari sempitnya dunia ini menuju luasnya dunia dan akhirat. Dan salah satu kalimat yang menarik adalah, tidaklah kami datang ke sini kecuali karena kezaliman kalian. Anda lihat, kami dihadirkan Allah di sini itu karena kezaliman kalian sendiri. Karena Allah tidak ridho buminya terjadi kezaliman. Rustum sebagai pemimpin, ketika ada muslimin menyampaikan kalimat itu, nanti saya tunjukkan apa cara pandang Persia terhadap muslimin. Rustum itu pernah dengan pasukannya itu masuk ke kampung Persia sendiri, bukan orang lain. Mereka Persia masuk ke kampung Persia. Apa yang dilakukan? Dia zalimi, dia rampas harta orang berhari-hari, dia perkosa wanita. Lama-lama Rustum mikir juga, benar juga itu orang-orang Arab itu. Memang kita ini zalim memang. Tapi Anda perlu tahu, itu Persia itu punya peradaban. Punya peradaban. Mereka bangun bangunan megah-megah, mereka bangun istana, mereka membuat sistem mereka buat, sistem negara mereka buat, dan seterusnya. Mereka membuat aturan di masyarakat ya. Tapi apa itu peradaban? Romawi juga semisal. Begitu zalimnya Romawi terhadap masyarakatnya sendiri. Semisal Persia Romawi, masyarakat dicekik dengan pajak, paksa mereka, harta dirampas oleh negara, dicekik dengan pajak sehingga masyarakat menjerit teriak. Bisa dibayangkan, mereka tidak nyaman hidup di bawah agama mereka sendiri. Yunani juga peradaban. Dan antum tahu peradaban Yunani. Hari ini sayangnya, hari ini kita belajar ilmu apapun selalu disuguhi tentang Yunani. Tolong dipelajari tentang Yunani. Tolong pelajari, Pak. Apa itu peradaban yang dimau sungguhnya oleh dunia? Ini sebenarnya kan ilmuwan barat ini karena ingin lari dari Islam. Makanya karena mereka tidak punya sejarah, maka yang disuguhkan adalah sejarah Yunani. Anda perlu tahu sejarah Yunani. Bagaimana dengan Socrates, bagaimana dengan Aristoteles. Anda pelajari dulu siapa mereka. Itu pemikir yang tersingkir dari masyarakatnya. Jangan dibayangkan seperti ilmuwan Islam yang membimbing masyarakat, yang diterima, yang diagungkan, yang dimuliakan. Atha bin Abi Rabah
itu seorang tabi'in setelah zaman sahabat. Posisinya di Mekah, Pak. Aslinya Atha bin Abi Rabah bukan orang Arab. Kulitnya hitam legam, orang Afrika, Habasyah. Hitam legam, tinggi besar, bibir tebal, kaki lebar. Itu begitu digambarkan. Jadi penampilan tidak menarik Atha bin Abi Rabah. Tapi saat khalifah datang untuk ibadah tawaf tuh, orang lebih suka menghormati Atha bin Abi Rabah daripada khalifah. Sampai orang nanya, itu siapa itu orang? Atha bin Abi Rabah. Jadi jangan dibayangkan Aristoteles, Socrates, Aflatun, jangan dibayangkan mereka adalah ilmuwan seperti yang bayangkan seperti Atha bin Abi Rabah yang bimbing masyarakat, dimuliakan. Mereka pemikir-pemikir yang dianggap gila oleh masyarakatnya. Orang mikirin apa sih sebenarnya? Disingkirkan oleh masyarakatnya. Yunani, Pak. Tapi segitu pun nanti muslimin fair, sangat fair, Pak. Kalau itu datang dari Yunani dibilang ini kami ambil dari Yunani. Itu muslimin. Karena muslimin itu amanah ilmiah. Nanti Anda bandingkan dengan penelitian kedokterannya Ibnu Nafis yang dicuri, digelapkan nama Ibnu Nafis oleh Eropa 4 abad lamanya. Pencuri mereka. Tidak pernah terjadi di kalangan muslimin. Kalau Aristoteles bilang begini, Ibnu Taimiyah bilang, kata Aristoteles. Fair, ilmiah, amanah, bukan seperti penelitian Ibnu Nafis. Ibnu Nafis meneliti tentang sirkulasi darah minor. Pertama kali yang menemukan Ibnu Nafis. Beliau bedah, kemudian beliau teliti segala macam sampai beliau gambar, detail gambarnya. Ada tahu? Itu ilmu itu plek diterjemahkan, namanya dibuang. Gak ada nama Ibnu Nafisnya. Makanya teman-teman hari ini antum baca sebuah ilmu pengetahuan, terus kemudian tulisannya double N, NN. Apa itu? No name. Jangan percaya. Kalau ada ilmu pengetahuan, tulisannya no name, Anda wajib curiga kalau ini ilmu baik, pasti muslimin yang menemukannya. Cuma mereka tidak fair. Karena begitu pengalamannya. 4 abad itu ilmu Ibnu Nafis dicuri, Pak, hilang. Baru belakangan ditemukan, begitu dibandingkan, plek persis, cuma diterjemah. Bukan penelitian mereka. Plek cuma diterjemah penelitiannya Ibnu Nafis oleh mereka. Apa itu peradaban? Karena itu. Makanya mereka semua mengklaim punya peradaban. Ternyata peradaban yang dibangun tadi seperti Kolosium tadi itu. Gedung mentereng, keren, tapi begitu Anda tanya ini bekas apa? Bandingkan dengan gedung yang masih mentereng, berdiri gagah dimiliki muslimin. Masjid Qurtuba sebesar-besar itu. Anda boleh tanya isinya apa? Betul? Sebagaimana Anda boleh bertanya Kolosium itu buat apa? Itu bangunan-bangunan sangat besar. Peradaban muslim besar. Anda boleh tanya isinya apa dulu ini? Dibuat untuk apa? Karenanya teman-teman, bicara peradaban itu ada 3 unsur besar. 3 unsur besar. Ini Islam punya. Yang paling rendah, nah ini paling rendah. Ini yang tadi saya cerita, itu paling rendah. Dan wajar namanya peradaban bukan Islam. Kemudian yang dibanggakan yang paling rendah karena memang mereka masyarakat rendah. Kalau Islam muslimin itu Allah tinggikan muslimin itu, begitu kan? Wala takhafu wala tahzanu. Wa antumul a'laun. Kalian tinggi. Kalau ada yang tinggi, kalian paling tinggi. A'la. Kalimat paling tinggi. Itu muslimin. Sehingga muslimin tidak pernah ridho dengan yang rendah. Tidak pernah ridho dengan yang rendah. Baik. Apa yang paling rendah itu? Yang paling rendah adalah karya yang berhubungan dengan alam kita ini. Alam yang terlihat ini. Dengan bumi, matahari, pepohonan, binatang, bulan, matahari, siang, malam, dan seterusnya.
fisik manusia ini dengan semuanya. Hal yang berhubungan dengan sifatnya material, alam ini, fisik ini paling rendah. Dalam peradaban Islam paling rendah. Tapi semua akan diurus oleh muslimin. Ada yang lebih tinggi dari itu. Yang lebih tinggi dari itu yaitu peradaban yang berhubungan dengan manusia, interaksi sama kita. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Mana yang lebih mulia? Manusia atau batu? Mana lebih mulia? Manusia atau kucing? Persis, karenanya lebih tinggi posisinya. Secara peradaban pun hasil yang berhubungan tentang interaksi sesama manusia lebih tinggi dari sekedar ngurusi batu, ngurusi binatang, ngurusi tumbuhan, ngurusi matahari, bulan dan seterusnya. Kan itu semua ilmu nanti kan? Ya kan? Ya, nanti menjadi ilmu falak, astronomi, ilmu geologi tentang bumi, tentang kelautan, tentang bahari, tentang tumbuhan, tentang binatang, semua ilmu. Tapi tentu yang lebih mulia dibanding semua itu adalah manusia. Karena Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, manusia ini. Itu yang Allah muliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara bentuk pun manusia paling baik dibandingkan bentuk yang ada. Itu kenapa nomor 2 adalah peradaban yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia. Apa itu contohnya kalau jadi ilmu? Hah? Sosiologi, antropologi kan begitu kan? Sosiologi, ilmu pendidikan, ilmu hubungan jiwa antara kita, psikologi. Itu tentang manusia. Itu yang lebih mulia dari sekedar urusan tadi batu, pohon, binatang. Ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi dari semua itu. Yang paling tinggi apa? Hah? Apa yang paling tinggi? Di atas manusia apa? Allah. Peradaban yang berhubungan tentang ketuhanan. Tentang rububiyah. Tentang Allah. Akhlak manusia dengan Tuhannya. Tadi makanya saya bilang. Saya kasih contoh tadi kan. Apa indahnya sebuah peradaban membangun gedung luar biasa hanya untuk menyaksikan manusia yang mulia dicabik-cabik oleh harimau, oleh singa. Di mana mulianya? Kemudian ditonton mereka bersorak-sorai sampai kemudian awalnya hanya untuk menghukum budak yang lari, tapi lama-lama mereka ketagihan. Antum lihat ketagihannya? Itu laki perempuan ketagihan menonton kekejian seperti itu. Itu memang masyarakat sakit. Itu nular sampai hari ini. Sampai hari ini, lama-lama manusia ini kalau jauh dari syariat, lama-lama dia menikmati sesuatu yang keji. Lama-lama. Masuk akal nggak sih? Wong laki-laki aja nggak masuk akal, Pak. Nonton dengan senang hati. Anda pernah nonton kan film Flora dan Fauna itu? Ya kan? Itu harimau makan haknya sendiri. Kan makan haknya, dia makan, pokoknya makan apa ya? Kijang gitu pokoknya ya. Anggap itu hak dia makan kijang. Itu aja kita sekarang kita saksikan dia makan manusia. Dan kita senang bersorak-sorai. Itu peradaban. Wallahi bukan peradaban. Makanya dengan 3 itu, kalau dia ambil yang hanya bawah, anggap tadi arsitektur, itu paling bawah. Tadi masalah apa tadi? Itu paling bawah. Tapi ternyata dia tidak memuliakan manusia. Tahu dulu, Persia itu, teman-teman. Persia itu kalau mau ketemu Kisra itu petinggi Persia. Kalau di Romawi Kaisar, petinggi Persia. Itu ada aturan jarak untuk bicara dengan Kisra. Kalau Kisra duduk di singgasananya, kurang lebih jarak 5 meter. 5 meter itu dari sini ke pintu itu bukan ya? Bukan ya? Berapa, Pak? Sekali lagi.
Jarak kurang lebih 5 meter, yang berhak bicara dari jarak 5 meter itu hanya orang sangat dekat, yaitu dukun-dukunnya, tokoh-tokoh spiritual di sekelilingnya, itu yang berhak bicara di situ. Para panglimanya itu jarak 5 meter. Mundur lagi 5 meter ke belakang kurang lebih dari 10 meter dari Kisra, yang berhak bicara di sana para pedagang, para pengusaha, di sana posisi kalau mau bicara. 10 meter dari sini kemana? Oke. 5 meter lagi ke belakang itu orang lain yang mau bicara, Pak. Anda yang bukan dua-duanya, ya kan? Anda orang asing, tidak tahu dari mana, bicara sana 15 meter dari sini. Tapi Anda tahu cara bicaranya gimana? Bukan cuma jarak. Mulut wajib ditutup, ada alat khusus untuk menutupnya. Anda tahu? Supaya aroma mulut tidak menyakiti Kisra. Peradaban itu peradaban. Istana Kisra megah, Pak, megah sekali. Anda waktu masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istana Kisra itu berhasil diambil alih muslimin, ditaklukkan itu. Karena saking mewahnya, karpet ini dikelupas oleh muslimin, Pak. Mewah sekali, dikelupas. Anda tahu dijual, saya lupa angkanya, tapi sangat amat mahal. Cuma ngelupas karpet istana Kisra. Peradaban. Kalau sisi peradaban, luar biasa. Tapi begitu cara interaksi sama manusia. Apa begitu? Islam tidak pernah ngajari itu. Ada tahu Rasulullah SAW berinteraksi dengan manusia kan? Apa dengan jarak 5 meter dari saya? Coba. Ada orang tidak terhormat. Yang kurang terhormat 15 meter di belakang. Siapa Anda? Ya. Begitu teman-teman. Jadi kalau 3 poin ini kemudian hanya diurusi yang satu, berarti dia cuma sukses di satu ini. Oh, dia hebat, Pak, di dunia ini. Iya, dia hebat cuma di situ. Dan itu paling rendah. Kalau dia mulai naik kepada manusia, nah ini antum lihat hari ini. Antum lihat hari ini. Peradaban hari ini coba naik ke manusia. Sejak Yunani dulu, dan rujukan utamanya Yunani. Hari ini dunia barat, rujukan utamanya Yunani ketika bicara tentang manusia. Walau sebenarnya kalau mereka mau, dan ada yang jujur, kalau mereka mau jujur. Dan ada yang jujur dari ilmuwan mereka bahwa sumber mereka adalah Islam. Sumber mereka adalah Islam. Mulai bicara tentang manusia, interaksi tentang manusia. Saya pernah baca sebuah tulisan, Pak. Ilmuwan barat hari ini menyesal luar biasa. Mengapa baru abad-abad ini kita buka ilmunya Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun ilmuwan besar Islam. Sudah berapa abad? Kenapa? Karena lelah mereka membahas tentang ilmu sosial. Ibnu Khaldun sudah jauh-jauh hari bicara tentang ilmu sosial. Dan Anda perlu tahu, apa yang mereka bicarakan itu banyak salahnya. Saya kasih contoh, Pak. Yang bicara tentang manusia, diantaranya ilmu psikologi, bukan? Ilmu yang mencoba memahami tentang jiwa manusia. Jiwa kita, Pak. Saya tidak tahu jiwa beliau nih. Saya berteman akrab, tidur sekamar sekalipun dengan beliau, saya tidak tahu jiwa beliau. Hari ini ada ilmu yang mencoba mengangkakan jiwa orang. Dikasih angka, bukan? Makanya suka ada yang nanya, antum bahagia apa sedih? Kalau skala 1 sampai 10, antum bahagia nomor berapa? Coba diangkakan. Psikotes dinilai sekian puluh, sekian ratus. Kasihan, Pak. Kasihan, saya kasihan sekali. Mereka sudah capek-capek neliti, ya kan? Ujungnya bingung sendiri. Mereka itu baru naik satu tangga, sedikit baru naik satu tangga, Pak. Naik satu tangga. Dengan semua teori yang mencoba mengungkap tentang jiwa manusia. Dengan semua sudut pandang. Semua tokoh coba dihadirkan. Bicara tentang jiwa manusia. Terus nanti hubungan dengan sesama jiwa manusia. Saya pernah seminar bareng, Pak, dengan seorang profesor psikologi. Beliau sampaikan begini ke saya. Tapi ini tidak di forum, ngobrol biasa disampaikan. Ini profesor sangat senior, saya nggak tahu masih hidup atau sudah meninggal. Beliau bilang,
Kami itu Ustaz, belajar psikologi. Lama-lama kami tidak bisa membedakan ini Tuhan apa iblis. Yang ngomong profesor psikologi, sangat senior. Di kampus negeri terkenal di Indonesia ini. Jadi sampai tidak. Saya bilang kenapa memang Pak? Iya, karena begitu kita pelajari tentang jiwa terus pelajari, lama-lama kita jumpai ada kekuatan besar di balik ini semua. Tapi kami tidak bisa bedakan ini iblis apa Tuhan. Apa nggak ngeri Pak? Itu capaian hasil akhirnya. Loh, iblis sama Tuhan itu bedanya. Aduh, bisa bayangkan itu. Dan sederhana sekali Allah berfirman. Lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada jiwa-jiwa kalian, tidakkah kalian mau melihat? Tidakkah kalian mau mempelajarinya? Tidakkah kalian mau menganalisanya? Dan Quran bertebaran bicara tentang jiwa. Tapi karena Quran tidak dijadikan literatur tentang kajian jiwa, maka orang akhirnya ngelantur sana sini. Itu orang baru pengen naik ke satu level. Interaksi sama manusia yang tadi, yang tidaknya adalah lebih tinggi daripada benda. Interaksi sama manusia. Interaksi sama manusia, bagaimana berinteraksinya, bagaimana, Anda tahu kota hayalan para filosof. Kota hayalan para filosof. Ini dipelopori oleh Yunani. Jadi kota hayalan para filosof itu kotanya terdiri dari 3 kasta. Kasta tertinggi adalah kasta pemikir, filosof. Kasta keduanya adalah kasta para tentara, para pedagang, dan kasta yang paling bawah adalah budak. Orang berpikir tentang interaksi manusia tetap nyampenya, nih para filosof yang dibangga-banggakan ini, ujungnya tetap mereka memikirkan di masyarakat ini harus ada budak. Manusia yang Allah hadirkan. Lihat kalimat Umar bin Khattab dalam waktu jadi pemimpin. Lihat pemimpin Islam. Waktu Umar menegur Amr bin As gara-gara ulah anaknya Amr bin As radhiyallahu anhu majma'in di Mesir. Amr bin As radhiyallahu anhu orang yang dipercaya Umar menjadi gubernur Mesir. Anaknya Amr bin As mukul orang Yahudi. Begitu kan? Yahudi gak terima. Jauh-jauh dari Mesir pergi ke Madinah nyari keadilan karena lapor ke Amr bin As, menurut dia percuma, bapaknya ini saya laporin juga percuma. Saya pergi kepada khalifah yang terkenal keadilannya, datang ke Umar. Kata Umar, panggil ke sini, bapaknya berikut anak filosof. Yang salah anaknya, bapaknya sekalian panggil sini, bapaknya kota khayalan para filosof. Ini dipelopori oleh kata Nabi, kata Umar kepada orang Yahudi, pukul anaknya, sebagaimana kamu dipukul. Bahkan kalau kau pukul bapaknya pun saya ridho. Lihat kalimat abadi Umar. Lihat kalimatnya. Umar mengatakan, "Mata sta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kau perbudak manusia? Dulu ibu mereka melahirkan anak-anak mereka dalam keadaan merdeka. Itu Islam, Pak. Jadi orang mikir, filosof mikir, waduh rumit-rumit. Anda belajar filsafat tau lah ya, wah mikir udah serius banget. Ujung-ujungnya cuma negeri hayalan mereka itu ada budaknya. Ini peradaban. Memperbudak manusia yang lahir dalam keadaan merdeka. Dilahirkan ibunya merdeka, Pak. Subhanallah, ya kan? Supaya kita tahu dulu, apa itu peradaban tuh? Puncak tertingginya adalah yang bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketuhanan. Ayo silakan dibandingkan tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Tuhan versi Persia. Apa itu? Tuhan versi Persia apa? Api, nyembah api. Gara-garanya kalimatnya Zoroaster, salah satu pemikir besar di Persia, ketika dia mikir, lama-lama ketemu Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang berkilau di setiap yang menyala. Wah, bahasanya kan dia kelihatannya keren, Pak, itu bahasa itu. Ujungnya nyembah api. Itu
Itu cara mereka berpikir tentang Tuhan. Bukankah agama Kristen sekalipun adalah hasil seminar? Tuhan diseminarkan dulu. Kita nyembah apa ya? Apakah Bunda Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan kira-kira? Diseminarkan dulu. Diseminarkan. Tuhan diseminarkan. Untuk kita sepakati kita sembah apa? Iya. Mereka punya peradaban, tapi tentang ketuhanan tersesat jauh, Pak. Termasuk dalam hal itu tentang akhlak. Akhlak, Pak. Akhlak kita. Karena nanti akan berhubungan bahkan akhlak kita dengan bukan hanya kita sama manusia, tapi akhlak kita dengan semesta ini. Makanya antum boleh lihat hari ini. Ini gara-gara sebuah peradaban berpikir rendah dan menganggap bahwa akhlak tidak penting. Akhirnya mereka membuat berbagai macam penemuan yang canggih-canggih, tapi telanjang dari akhlak. Mereka tidak peduli bahwa apa yang mereka pikirkan ini merusak alam. Mereka tidak peduli bahwa apa yang mereka lakukan ini merusak keturunan manusia. Mereka peduli. Karena mereka tidak biasa dengan akhlak itu. Bahkan di dalam pemikiran Eropa, ketika pemikiran tercetuskan diantaranya oleh mereka dengan pemikiran yang mengatakan bahwa akhlak itu hanya milik orang-orang lemah. Jadi orang-orang miskin, orang-orang lemah itu baru dia bicara akhlak. Ya karena nggak bisa ngelawan, ya kan? Karena nggak bisa menang di pertarungan ini, maka dia bicara akhlak. Oh, yang sabar, ya kan? Yang tawakal. Itu orang-orang lemah. Itu pemikir besar Eropa, Nietzsche yang dikagumi oleh banyak orang. Dia pikir itu pikiran, itu akhlak itu pikiran hasil produknya orang lemah. Orang besar tidak perlu dengan akhlak. Kalau namanya kebesaran, bahkan kalau dia perlu berjalan di atas tengkorak manusia, berjalanlah. Itu pemikiran mereka. Itu peradaban. Jadi teman-teman dirahmati Allah. Sekarang antum bisa bedakan kan? Apa yang dimaksud dengan peradaban menurut Islam dan menurut mereka. Itu dulu. Karena definisi peradaban itu harus definisikan dulu. Karena nanti begitu bicara begitu bicara tentang ini Pak peradaban Islam, ini peradaban Barat, itu kelihatannya sama begini Pak. Ya, jauh sekali. Muslimin masuk ke Eropa, betul, tahun 100 Hijriah. Muslimin masuk ke Eropa kurang lebih tahun 100 Hijriah. Begitu masuk Eropa, samakah dengan Eropa masuk ke Indonesia? Jauh sekali, jauh kemana-mana. Saya dengar cerita dari mbah-mbah saya, Pak. Dulu ada suara sirine. Sirine. Begitu sirine bunyi, Anda tahu? Itu diberitakan pokoknya ada serangan, bahwa orang-orang harus sembunyi. Ternyata bukan serangan. Orang Belanda lagi ngangkuti kekayaan bumi Indonesia sekaligus memperbudak sebagian orang Indonesia, dan berkumpul sampai sekarang salah satunya di Suriname itu. Sampai sekarang banyak orang Jawa yang masih berbahasa Jawa di sana. Ya. Jadi apa begitu ulah muslimin waktu di Andalus masuk ke Eropa? Bukan sama sekali. Muslimin masuk sebuah negeri, Pak. Itu kenapa, teman-teman? Para ahli sejarah Islam itu lebih suka menyebut penaklukan wilayah itu dengan istilah futuhat, bukan saitarah. Kalau saitarah itu penguasaan atau penaklukan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, "Ma anta 'alaihim bimusaitir." Kamu ini Muhammad kepada mereka itu bukan menguasai. Tapi Allah sampaikan, "Inna fatahna laka fatham mubina." Fath, futuhat. Fath artinya buka. Bukan penguasaan. Jadi muslim itu kalau masuk ke sebuah negeri itu membuka semua yang tertutup. Hati yang tertutup dibuka dengan hidayah. Keadilan yang tertutup, zalim di mana-mana, hati masyarakat lelah,
hidup mereka lelah, dibuka oleh muslimin. Akal mereka yang tertutup tidak ada ilmunya, dibuka, dituangi ilmu-ilmu yang mulia. Makanya muslimin kalau masuk ke sebuah negeri, Pak, bukan nyedot kekayaan terus kabur kayak Belanda. Jadi tolong dibedakan, jauh-jauh kemana-mana. Jadi suka-suka pembahasan itu disamakan begitu. Malah kadang-kadang gitu kan, ini pemikiran liberal hari ini kan. Malah kadang-kadang disamakan tuh, sama saja kan, muslimin juga masuk ke Eropa, Eropa masuk ke Indonesia sama saja. Sama juga dengan Yahudi masuk ke Palestina, kan sama saja muslimin juga dulu masuk ke. Lihat bedanya. Ini bahaya kalau orang tidak belajar sejarah, dipikir, iya Pak benar juga. Di mana benarnya? Muslimin di Andalus membangkitkan kulit putih hari ini, Eropa dan semua yang ada di Amerika. Muslimin ada di Andalus 8 abad itu membangkitkan yang kita ketahui hari ini tentang Eropa dan Amerika. Belanda di Indonesia ngapain? Membangkitkan. Mana peninggalan Belanda, Pak? Yang antum banggakan? Hukum peninggalan Belanda. Antum bangga sekali. Apa yang mereka tinggalkan? Gustave Le Bon yang seorang pemikir Perancis. Dengan jujur dia bilang bahwa peradaban Islam ini adalah peradaban yang mengeluarkan Eropa dari peradaban buas menuju peradaban manusia. Muslimin adalah guru kita semua. Kalimat ini apa? Kan kalau yang ngaku musuh itu paling fair. Yang ngaku bukan, kalau muslimin yang ngomong mungkin wah itu karena Anda muslim. Ini yang ngomong bukan muslim. Mereka adalah guru kita semua. Ya, dan sesungguhnya Eropa berhutang terhadap muslimin, hutang jasa pada muslimin. Muslimin masuk ke sebuah negeri, itu membuka, membangun, mengajari, membimbing, memakmurkan, mengembangkan. Itu kan itu perintah Allah. Bahkan muslimin siap mati membela negeri itu dan meninggal di situ. Untuk membela negeri itu. Nah, jadi hadirin rahmati Allah. Ini tiga tingkat tentang peradaban itu, karena sesungguhnya supaya kita tahu dulu bahwa Islam kalau bicara tentang peradaban itu benar-benar beradab. Benar beradab. Dan ini semuanya karena berawal dari Rasul Muhammad SAW. Karenanya tidak ada peradaban Islam ke depan ini tanpa kembali ke Rasul. Tidak ada peradaban ke depan ini tanpa kembali ke Quran. Saya masuki sekarang wilayah Arab. Tadi sudah keliling kemana-mana belum sempat kita sebut Arab. Kenapa disebut Arab? Kita akan sebut Arab karena Quran ini berbahasa Arab, Rasul dari Arab. Pertama kali wahyu hadir untuk masyarakat Arab, walaupun Islam bukan agama Arab. Ya, Arab, Jazirah Arab itu jazirah yang tidak menarik bagi peradaban besar Persia dan Romawi saat itu. Yang menarik cuma yang bagian buntut belakang selatan, Yaman. Bagian selatan, paling selatan itu Yaman, itu menarik. Kenapa menarik? Karena subur. Tapi yang tengah, sampai sekarang pun masih padang pasir. Sebesar-besar itu padang pasir. Sekarang menarik kalau sekarang, karena ada minyak. Jadi peradaban jahiliyah itu sama, Pak. Sama, kalau dulu menarik karena Yaman, subur. Sekarang padang pasir Timur Tengah menarik karena nggak lebih dari keinginan syahwani rendah, nggak lebih dari itu. Zaman itu dulu tidak menarik, makanya Romawi sampai ke Yaman, tapi yang tengah dikosongin, Pak. Gak minat Romawi ngambil, nyusahin doang ini wilayah, ya kan? Persia ke selatan sampai ke Cina, Pak.
lewat itu sampai ke India, Pakistan, sampai Cina, dilewatin di Jazirah Arab. Gak minat mereka. Tapi Anda tahu, justru Allah hadirkan cahaya Islam dan Rasulnya di tempat yang tidak dilirik itu. Supaya apa? Ada banyak kajian menarik para ahli ilmu. Saya sampaikan salah satunya. Supaya nanti dan hari ini serta kapanpun dunia tidak bicara bahwa kebesaran wilayah Arab yang kemudian orang Arab menyebar ke berbagai wilayah itu adalah karena hanya melanjutkan kebesaran peradaban sebelumnya. Karena aslinya Arab itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya, nol. Ketika tidak ada apa-apanya, kok kemudian mereka sangat beradab, mereka menjadi pemimpin bumi, maka tidak ada jawaban kecuali ini hasil syariat Allah. Jadi kita lihat detailnya, Pak. Kita lihat detailnya. Kita bisa umpamanya ketika lihat cara pandang orang Persia terhadap Arab. Ya, supaya kita tahu Arab itu di mata mereka kayak apa sih waktu itu. Muslimin dengan mujahid, dengan para mujahidnya yang luar biasa itu datang ke mereka mendakwahkan Islam. Ayo terima Islam, kalau enggak bayar jizyah, kalau enggak kita perang. Begitu aturannya. Begitu datang tuh, ya antum lihat lah Persia yang bisa jadi pedang mereka itu lapisnya emas. Apa tuh naik pelana ya, pelana kuda mereka bisa bertabur intan mutiara. Tenda-tenda panglima itu, Anda luar biasa mewahnya. Muslimin datang dengan pakaian yang kasar, kadang tipis berdebu, kadang, ya kan? Namanya padang pasir, Pak. Datang tiba-tiba mengatakan, aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Orang Persia ketawa, Pak. Bangsa Arab, bangsa lapar, ngapain ke sini? Sampai antum tahu tawarannya? Sudah gini. Kata, panglima Persia, begini, kalian pulang saja. Masing-masing pasukan sampaikan ke panglima. Masing-masing pasukan akan kami beri 1 baju dan 1 dirham. Jadi dia pikir itu memang orang kelaparan, Pak. Dikasih 1 baju, dikasih 1 dirham, uang perak 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 70.000 rupiah hari ini, Pak. 1 dirham. Sudah pulang masing-masing. Nanti untuk panglima sampaikan kami kasih lebih banyak. Jadi lihat Persia Romawi itu benar-benar memandang Arab nggak ada apa-apanya. Masyarakat terbelakang, nggak ngerti apa-apa. Dan memang begitu. Mereka itu nggak bisa baca tulis kok, Pak. Persia Romawi mimpin dunia, Arab nggak bisa baca tulis. Masyarakat ummi, ya kan? Coba lihat ini. Kekayaan alamnya nggak ada, nggak menarik. Mau padang pasir mau ngapain? Nggak menarik. Kalau antum mau melihat tentang kecerdasan mereka, akal mereka, lihat saya bacakan kalimat sahabat yang kemudian dapat hidayah Allah, kemudian lihat bertutur tentang masa lalunya. Lihat, Pak. Lihat, dengarkan ini. Ini kira-kira akal orang cerdas apa akal kayak gimana? Kami kalau mengadakan perjalanan rame-rame, maka kami bawa Tuhan kami. Kalau ternyata kadang-kadang dibuat dari makanan, sebenarnya antum tahu ya. Kalau lapar ya dimakan Tuhannya. Nanti kalau Tuhan ternyata tidak bisa dibawa, maka kami jalan. Begitu kami jalan, batu apapun yang kami temukan, maka kami ambil jadi Tuhan. Kami bawa. Kalau kami jalan lagi, kok menemukan batu yang lebih menarik, Tuhan ini kami letakkan, kami ganti Tuhannya. Kira-kira orang pinter apa orang gawat? Itu Arab aslinya, Pak. Arab aslinya. Supaya tahu. Jadi itu penuturan para sahabat. Kan itu semua tahu kan? Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang mengenang saat dulu waktu masih kafir, masih jahiliyah. Punya Tuhan beberapa biji Tuhannya, dikasih minyak wangi, di ini patung ya, disembah-sembah. Karena anaknya sudah masuk Islam, Tuhan diikat sama anaknya, dibuang tempat sampah dan seterusnya.
Gitu ya. Sampai akhirnya dia bersihkan, dibalikin lagi terus itu sampai akhirnya jengkel. Masa tiap hari bersihin Tuhan dari kotoran. Ada seorang sahabat lagi bertutur di pagi hari bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menertawakan kejahilian masa lalunya dan mensyukuri hidayahnya. Dia punya Tuhan dua. Suatu saat ada musang kencing di atas kepala Tuhannya. Kemudian dia bersyair, "Ailahun yabulu alaihi tha'alibu." Masa Tuhan dikencingi musang? Itu kualitas akal, Pak. Net akalnya kayak semua kan. Nah, jadi memang Arab tidak diminati oleh peradaban dunia, tidak diminati. Dari hikmahnya apa? Hikmahnya supaya semua tahu bahwa memang ini supaya kemudian hari ketika wilayah ini besar dan menjadi pemimpin bumi, tidak ada jawaban lain kecuali karena syariat Islam ini, bukan karena yang lain. Pasukan tentara juga gitu, teman-teman. Khalid bin Walid itu, panglima hebat itu, ya kan? Panglima luar biasa. Kenapa dia bisa luar biasa? Apa belajar dari bapak moyangnya? Enggak. Quraisy itu kalau perang, Quraisy itu Arab yang paling disegani, ditakuti karena kekuatan dan kemuliaan mereka. Tapi segitu pun kalau mereka perang, itu strateginya namanya karwafar. Karwafar itu pokoknya lari sono, lari sini, karwafar. Juga pakai strategi. Bagaimana Khalid kok bisa ahli strategi? Anda tahu? Belajarnya ke Romawi Persia. Khalid kan anaknya orang kaya raya. Al-Walid bin Mughirah kan bapaknya kaya raya sekali. Nah itu punya dagang. Dagang itu bapaknya orang kaya raya. Khalid itu kalau membawa dagangan bapaknya, karena bapaknya sudah punya staf dan dia anak tuan besar. Khalid kalau sampai Persia, sampai Romawi, yang menjalankan kan staf bapaknya. Dia main-main, Pak. Dia mau jalan-jalan, keliling-keliling. Orang lain dagang. Sudah selesai laporan Pak sama anak bos. Bos selesai bos, pulang. Tapi dia jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan, dia lihat wilayah Romawi, dia ketemu dengan ini penguasa, ketemu dengan panglima. Disitulah dia belajar. Itu hikmah Allah SWT. Di situ dia belajar, dia ini. Nah, tolong diambil kesempatan yang punya anak begitu, Pak. Oh, iya, itu. Dia orang lain sibuk nyari uang. Dia nggak perlu nyari duit, nggak usah nyari duit. Bapakmu duitnya nggak habis 7 turunan. Sudah kau belajar yang benar. Dari kayak Khalid, Pak. Belajar. Makanya nanti ketika perang besar, perang Yarmuk, Pak, orang semua heran dengan strategi Khalid. Kok kamu mudah sekali masuk sana, maksudnya ngatur geser pasukan sana sini. Dia sangat menguasai medan. Jawaban Khalid sederhana. Hada mal'abi. Ini tempat main saya dulu. Coba lihat itu. Ya kayak Malang gini lah ya kan. Tiba-tiba orang baru datang, wah dia kuasai medan. Ternyata gitu, ini tempat main saya dulu Mas. Itu Khalid, Pak. Dan dia pakai strategi Persia Romawi untuk itu. Jadi hadirin rahmati Allah SWT. Islam dengan peradaban ini, Pak. Peradaban tertingginya adalah ketika mereka mengenal Allah SWT. Nah, itu yang namanya membangun fisik itu belakang. Karena yang membuat muslimin menjadi mulia dan memiliki sumbangsih di semua bidang itu adalah karena di awal dia mengenal Allah SWT. Mereka tahu harus bersikap dengan apa terhadap dunia ini dan terhadap akhirat. Mereka punya akhlak apa terhadap penciptanya. Dan karena peradaban yang setinggi itu tentang bagaimana mereka mengenal Allah, maka Allah serahkan bumi ini pada mereka. Bumi punya Allah. Allah serahkan kepada siapa yang bisa memperbaiki, karena Allah tidak ridho buminya dirusak setelah diperbaiki. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rusak bumi setelah diperbaiki. Karena Allah yang punya bumi enggak ridho, Pak. Makanya Allah serahkan kepada siapa yang perbaiki. Makanya untuk lihat, kalau muslimin sendiri sudah jatuh, agamanya, akidahnya, akhlaknya jatuh, kemudian yang bisa memperbaiki orang kafir yang agak lumayan dikasih orang kafir. Makanya antum boleh lihat, peradaban ketika sudah mulai zalim, peradaban ketika sudah mulai merusak, maka itu pertanda yang sangat jelas sebentar lagi jatuh.
Tapi memang lelah Pak hidup di zaman yang zalim itu. Capeknya minta ampun. Ya Allah, sakit hati, sakit fisik gitu Pak. Iya, di zaman penuh kezaliman. Tapi kabar gembiranya ada. Itu menunjukkan zaman ini segera jatuh. Kekuasaan segera hilang. Karena ketika orang mencapai puncak kezalimannya, dia akan jatuh. Makanya kalau zalim itu nanggung-nanggung agak lama Pak itu umurnya. Zalimnya memang zalim jatuh dia. Ya. Atau itu sudah sunatullah di semesta ini. Muslimin kalau zalim juga sama. Muslimin zalim jatuh Pak. Sama persis. Karena Allah tidak ridho buminya ini dizalimi. Allah ingin, karena langit bumi diciptakan dengan keadilan, maka ingin ditegakkan keadilan di muka bumi ini. Karena mereka kenali Allah SWT. Mereka punya akhlak. Mereka kait diri mereka dengan Allah. Itu peradaban pertama tertinggi. Saat seluruh bumi tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Itu bayangkan. Ada 4 orang yang masih punya nurani, berangkat dari Mekah. Mereka ini orang Quraisy. Berangkat ke Mekah. Berangkat dari Mekah menuju ke Romawi. Apa yang mereka lakukan? Mereka nyari agama. Karena mereka tahu agama itu adanya di Romawi. Kalau Persia nggak ada kitab. Kalau Alkitab adanya di Romawi. Datang ke Romawi, mereka temui rahib Yahudi. Ngobrol. Kemudian 4 orang ini masih punya nurani. Ilmu tidak punya. Tapi mereka punya hati, punya nurani. Kata si rahib Yahudi, dia bilang, masuk aja ke Yahudi. Tapi kamu harus rela mendapatkan kemurkaan Tuhan. Karena memang bangsa dimurkai. Al-maghdubi alaihim. Tetapi mereka bilang, lah bagaimana? Wong kami ini nyari agama supaya selamat. Masa dimurkai? Mereka pindah menemui pendeta Nasrani di Romawi. Menemui pendeta Nasrani. Kata pendeta Nasrani, masuklah ke Nasrani sini. Tapi kalian harus rela dengan ketersesatan. Kan jadi domba yang tersesat. Sudah tersesat domba pula. Maka kata mereka, bagaimana kami mau menerima agama ini? Kami itu pengen dapat petunjuk kok disuruh tersesat. Yang kami mau itu yang begini. Apa jawaban para ahli ilmu agama saat itu? Kalau itu yang kamu maksud, itu namanya millah Ibrahim. Agama peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sudah tidak ada yang tahu di mana ahlinya. Antum bayangkan Pak. Zaman itu nyari yang mengerti tentang agama yang benar itu sudah nggak ada orangnya. Ya Allah. Antum bayangkan akhirnya salah satu dari 4 orang itu Pak. Itu akhirnya nanti di depan Ka'bah itu dia sujud kepada ontanya. Terus dia ngomong, Tuhan, aku tahu kau ada. Tapi aku tidak mengerti harus sujud kemana. Tunggu lihat. Kasihan Pak. Itu zaman itu. Oh itu Persia Romawi peradabannya lagi tinggi-tingginya loh. Jangan salah. Mereka benar-benar kehilangan Allah. Maka petunjuk yang luar biasa ketika manusia kembali menemukan penciptanya. Nah itulah hadir Nabi Muhammad SAW. Mengenalkan Allah, dikenalkan Allah, terus kenalkan. Begitu dikenalkan Allah SWT, mereka tahu. Oh ini Tuhan kita. Ini Allah, ini Rabb kita. Ini tertinggi Pak. Ini peradaban tertinggi. Karena semua peradaban di bawahnya, baik yang hubungan dengan sesama manusia atau yang hubungan dengan sekelilingnya, itu sesungguhnya hanya merupakan hasil dari kebaikan dia kenal Tuhannya. Hanya itu. Maka kalau ini dibalik, nah gitu, ini sudah fatal Pak. Fatal sekali. Orang bisa tidak kenal Tuhannya. Maka kan saya bilang, Anda akan menyesal dunia akhirat. Punya anak ahli berbagai macam ilmu pengetahuan, tapi tidak kenal Tuhannya. Wallahi akan menyesal Anda seumur hidup. Tidak bisa dibayar, tidak bisa kembali. Kan? Makanya tadi saya sampaikan kajian subuh. Jadikan anak soleh sebelum besar. Jangan keburu besar sebelum soleh.
Kenal dulu dengan Robnya. Dan itu yang dibangun di awal, Pak. Dibangun oleh Nabi SAW. Nabi menyibukkan para sahabatnya untuk mengenali Allah saat di Mekah. Dikenalkan dulu dengan Allah. Dan itu nanti yang menjadi kurikulum di pendidikan generasi muslim. Sebelum nanti mereka menjadi seorang teknokrat, menjadi seorang ilmuwan besar, menjadi seorang ahli di bidang kesehatan, seorang arsitektur hebat, seorang pembesar, pemimpin, seorang leader yang hebat. Sebelum itu semua. Karena itu yang diajarkan Rasulullah SAW pada para sahabat. Sepanjang di Mekah, apa pernah Nabi panjang lebar diskusi tentang sistem Yahudi, sistem Persia Romawi? Kumpul sahabat-sahabat sini, nak, ya sini sahabatku kumpul. Yuk kita diskusi tentang ekonomi Persia, begitu. Yuk kita diskusi tentang kepemimpinan Romawi, begitu. Ada. Kumpul di sini. Yatlu alaihim ayatihi, dibacakan ayat-ayat Allah. Ini ayat Allah baru turun nih. Wahyu Allah baru turun. Ayo kita hafal, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Itu yang ada. Dan itu menjadi kurikulum pendidikan berikutnya. Makanya kalau kita mulainya terbalik, anak dikenalkan berbagai macam ilmu pengetahuan, tidak dikenalkan Tuhannya, nggak akan sampai pada tujuan. Bahkan nggak akan jadi seorang dokter sehebat seorang Az-Zahrawi atau Ibn Nafis. Nggak akan pernah menjadi seorang pakar dalam berbagai macam ilmu. Nggak akan pernah jadi pakar ilmu kimia seperti seorang Jabir bin Hayyan. Nggak akan pernah menjadi pakar dalam ilmu astronomi seperti Al-Battani. Nggak akan. Yang ada cuma nama sekolahannya iya. Nama sekolahnya keren-keren. Saya bilang ketika saya diminta masukan, apa masukannya Ustaz? Saya bilang nama sekolah antum sudah keren, diambil dari ilmuwan besar Islam. Cuma saya minta satu saja, tolong pelajari proses bagaimana lahir orang besar ini. Jangan cuma dilihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya seorang matematika, ahli matematika, seorang ahli astronomi, ahli geologi, ahli ilmu geografi, itu hasil akhir. Nggak akan lahir seperti itu kalau Anda nggak pakai Al-Biruni umpamanya. Orang pakar dalam berbagai macam ilmu Al-Biruni. Bukan cuma nama dia, tapi memang ada prosesnya. Dimulai semua dari mengenali Rabbnya. Mengenali Allah dulu. Dikenalkan dengan Allah yang menciptakan ini. Masalahnya nanti sumber segala ilmu ada di Quran loh masalahnya. Bukan Allah yang menciptakan semesta ini. Allah sediakan ilmu untuk manusia. Dan Allah membukakan ilmu bagi setiap zaman sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Jadi kalau hari ini orang pakai pesawat, kemudian zaman Rasul nggak ada pesawat, itu bukan karena hebatnya zaman ini. Karena memang zaman ini perlu pesawat. Zaman Nabi nggak perlu pesawat. Sekarang kita komunikasi pakai alat, bukan? Karena kita perlu alat ini komunikasi. Zaman dulu nggak perlu pakai alat, komunikasi lancar jaya, nggak ada masalah. Sekarang kita pakai alat komunikasi, sering miskomunikasi. Jadi memang kita Allah Maha tahu zaman ini zaman yang perlu ini semua. Jadi Allah bukakan ilmu berdasarkan zaman yang ada. Baik, teman-teman rahmati Allah. Setelah mereka kenali Rabbnya, maka nanti lihat peradaban tinggi manusia kenal dengan Rabbnya itu peradaban tertinggi sekali lagi. Setelah itu maka ada peradaban yang dari peradaban itu lahir berbagai macam ilmu pengetahuan dan berbagai macam penemuan, yaitu interaksi sama manusia yang berhubungan dengan manusia, baik jiwa manusia atau interaksi sosial mereka. Ini peradaban tinggi. Saya kasihan sebenarnya hari ini anak-anak sosial, anak-anak sos, Pak. Anak sos itu suka di-image-kan lebih rendah daripada MIPA. Kasihan saya, Pak. Anak eksak lebih rendah dari yang berhubungan dengan manusia loh, Pak. Ini kan karena zaman terbalik. Tadi saya udah bilang, bukan? Ini karena zaman terbalik, Pak. Dia pikir kalau ngurusi mesin itu lebih hebat dari ngurusi manusia. Lihat zaman kebalik, antum tahu sekarang? Zaman terbalik. Semua penting. Saya tidak katakan mana yang lebih rendah lebih tinggi, tapi ini bicara tentang masalah ini cara pandang yang salah. Akhirnya memang manusia tidak dianggap ada hari ini. Tidak jadi pertimbangan akhirnya, Pak. Bahkan dia merusak manusia nggak apa-apa. Yang penting ini ilmu pengetahuan, ini penemuan, ini penelitian. Ini merusak manusia. Maka bicara tentang
interaksi sosial. Subhanallah, tadi saya bilang Ibnu Khaldun rahimahullah itu salah satu ilmuwan besar dalam Islam, di ilmuwan Islam di negeri barat, di negeri wilayah Afrika dan Andalus. Antum tahu Ibnu Khaldun nulis buku dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya, terjemahnya ada kan. Ini Muqaddimah paling tebal di muka bumi, Pak. Di mana-mana Muqaddimah buku itu paling sehalaman. Betul kan? Namanya Muqaddimah. Ini Muqaddimah segini tebalnya, Pak. Kenapa disebut Muqaddimah? Anda tahu? Kenapa disebut Muqaddimah? Yes, betul Ustaz. Ibnu Khaldun memuqaddimai semua ilmu. Allah, bentuk muka, Pak. Semua ilmu di sini muqaddimahnya. Buka dulu di sini. Anda pengen tahu ilmu itu seperti apa nanti, di sini muqaddimahnya. Ada orang ensiklopedi ilmunya, Pak. Memang dulu ilmuwan Islam itu ensiklopedi, Pak. Beda dengan profesor hari ini, mohon maaf Pak Profesor. Profesor hari ini kan profesor di subbab ilmu. Kalau dulu ensiklopedi, Pak. Baru disebut al-allamah. Itu sudah beda lagi. Memang beda peradaban Islam. Yang akan kita kembalikan itu peradaban yang Islam ini. Yang hari ini harus dikoreksi, kita koreksi saja. Karena akan dikembalikan adalah peradaban Islam di generasi kita. Kalau tidak zaman kita, zaman anak cucu kita. Jadi Ibnu Khaldun, Pak, umpamanya beliau bicara tentang ilmu sosial, interaksi manusia. Beliau buat kaidahnya, yaitu bagaimana sama manusia, bagaimana interaksi sosial ini. Yang tadi saya bilang, ilmuwan hari ini nyesal kenapa terlambat buka bukunya Ibnu Khaldun. Kalau buka buku itu kan nggak capek-capek neliti, Pak. Ujung-ujungnya juga belum tentu benar semua. Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala. Dan Islam ini semua kaidahnya dari Rabb, dari Allah. Makanya kenali dulu Allah. Nanti akan ketemu, tahu cara interaksi dengan manusia. Tadi saya contohkan tentang perbudakan apa segala macam. Tidak diizinkan memperbudak manusia. Manusia dilahirkan merdeka. Tidak ada kasta dalam Islam. Bahkan Nabi dalam khutbah jelas, la fadla li arabi ala ajami illa bitaqwallah. Gak ada bedanya Arab sama non Arab. Nabi yang bicara, kecuali takwa pada Allah. Antum tahu human right? Dia dipikir Eropa sekarang ngomong duluan. Gitu-gitu kita percaya juga ngomong gituan. Mereka bicara human rights tentang hak asasi manusia, kemudian kita pikir wah ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Anda itu terlambat jauh, sudah itu mendefinisikannya banyak yang salah. Prakteknya lebih fatal. Mana hak asasi manusia, Pak? Mana asasi manusia? Kalau Anda tuh tahu semua, kalau Muslim yang berbuat, masya Allah, dijepit, ditekan, Pak. Tapi orang kafir berbuat terserah dia. Mana human rights? Ya kan? Ada tahu Islam berinteraksi dengan Yahudi Nasrani. Anda lihat, Pak, kesaksian salah satu ilmuwan besar Eropa, non Muslim, dia bilang kalau Muslimin berinteraksi dengan cara Eropa seperti Eropa berinteraksi di akhir kepemimpinan Andalus, maka tidak ada Yahudi Nasrani yang tersisa saat Muslimin berkuasa. Kalau cara berkuasanya seperti itu, tapi tidak, Pak. Di bawah kepemimpinan besar Muslimin, Yahudi beribadah dengan nyaman, Nasrani beribadah dengan nyaman. Kenapa? Loh, Rasulullah, lihat sabda Nabi, lihat kata Nabi, man qatala mu'ahadan kuntu hajijahu yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh seorang mu'ahad itu orang kafir yang terikat perjanjian di negeri Muslim bayar jizyah, itu namanya mu'ahad. Yang membunuh orang kafir yang seperti itu, maka nanti kata Nabi akan berhadapan dengan aku di hari kiamat. Nabi membela orang kafir untuk berhadapan dengan Muslim yang membunuh orang kafir itu. Coba antum lihat, ada peradaban seperti itu. Dan itu contoh di peradaban Muslimin banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Dari sejak zaman sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke negeri Syam, menerima kunci Aqsa, ya kan?
Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu beliau menerima itu, beliau buat kebijakan-kebijakan. Bahkan Umar bin Khattab mengizinkan untuk sebagian tempat itu tidak dihabisi semua untuk masjid. Sebagian tempat dipersilahkan untuk masyarakat Nasrani beribadah versi agama mereka di gedung itu. Di zaman Umar. Hanya saja Umar punya aturan. Itu punya aturan. Ya, aturan-aturan dibuat. Umpamanya aturannya tidak boleh membunyikan lonceng di luar, tidak boleh memakai salib di luar, segala macam itu, tidak boleh ada salib yang terlihat. Kenapa? Karena ini bicara tentang menjaga generasi muslim. Jangan sampai akidah mereka goyah gara-gara itu. Yang penting dibuat aturan, tapi nyaman. Silakan nyaman beribadah. Kalian tahu juga Muhammad Al-Fatih kan? Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. Begitu ditaklukkan Konstantinopel, itu dari mulai pendeta sampai masyarakat gemeteran Pak di dalam gereja Hagia Sophia. Gemetar mereka Pak. Kenapa? Karena mereka membayangkan betapa kejamnya. Karena berantem, perang antar sama-sama Kristen. Karena Kristen Konstantinopel Ortodoks, Kristen Roma ada Kristen Katolik. Itu perang sama-sama Kristen saja kejamnya luar biasa. Sekarang bagaimana ini Muslim yang datang? Beda banget agamanya. Mereka membayangkan habis kita dibantai di ruangan ini. Saya Muhammad Al-Fatih umumkan. Kata Muhammad Al-Fatih, kalian tidak ada yang menyentuh dengan keburukan. Artinya kalian nggak akan disakiti. Silahkan, yang mau tinggal di negeri ini dengan aman. Yang mau meninggalkan negeri ini kami antar sampai negerinya dengan aman. Antum lihat itu. Terus tiba-tiba hari ini orang bicara tentang perdamaian, tentang tiba-tiba kemudian muslimin mendapatkan jatah teroris. Itu pakai logika apa? Kalau Anda mau teroris, pergilah ke negeri Andalus, Pak. Saat muslimin tadi saya katakan, saat muslimin 1492 Masehi habis muslimin di Andalus. Anda boleh lihat, Pak. Itu asli terorisme. Orang pegang mushaf mati, Pak. Pegang mushaf Quran mati. Disiksa. Orang punya nama kan terserah kita punya nama ya kan? Apa antum pernah di Indonesia pernah ada aturan tidak? Nama orang Kristen siapapun namanya ganti dengan nama Muslim. Pernah begitu? Pernah ada aturan itu? Gak ada. Pak Johannes, Pak Philip, Pak apa ganti namanya Abdullah, Muhammad. Ada begitu? Gak ada, Pak. Antum kalau baca sejarah Andalus di atas tahun 1500, antum akan menjumpai ada nama-nama bukan Islam, nama Spanyol, tapi Muslim ternyata. Itu kenapa? Karena bahkan nama pun tidak boleh menggunakan Arab. Itu teror betulan. Kalau antum baca kisahnya seorang tokoh besar Muhammad bin Abdul Rafi al-Andalus dalam sejarahnya dengan ayahnya dahsyat. Bagaimana ayahnya menyembunyikan hanya mushaf. Ya, kita baca percucuran air mata itu, Pak. Itu di atas tahun 1500 Masehi. Nah, interaksi sama manusia Islam sangat memuliakan, menghormati. Karena contohnya Rasul Yahudi Bani Koinuko, mereka punya pasar di samping Masjid Nabawi yang sekarang itu dulu, ya zaman Rasul. Biasa kok. Bahkan muslimin jual beli di pasar itu ya nggak apa-apa. Jual beli di pasar muslimin. Sampai muslimin punya pasar sendiri. Yang tidak ada di pasar muslimin ya adanya di pasar Yahudi, ambil dari sana. Nggak masalah. Tidaklah pasar itu ditutup karena ulah Yahudi sendiri. Kalau Nabi masih ya Pak berdampingan dengan Yahudi, ayo. Oh, Nabi punya perjanjian kan dengan mereka. Yuk hidup bersama, hidup damai di sini, kita jaga sama-sama negeri ini. Tapi begitulah orang kafir tuh, Pak. Bikin perjanjian, mereka langgar sendiri. Kalau sudah mereka langgar, sudah nggak ada yang punya aturan, terserah dia. Nah, itu bedanya. Adapun Muslim mengajari, Masya Allah, interaksi dengan sesama manusia sampai seperti itunya. Karena saking Islam itu inginnya damai sesuai dengan namanya Islam. Apa artinya? Selamat, Pak. Selamat, salam, damai. Jadi agama kedamaian itu ini sebenarnya. Ini agama damai. Jangan dibalik. Bagian yang damai-damai sejahtera urusannya bukan Islam. Bagian teroris-teroris di sini tempatnya.
Bagaimana cara kita berpikir? Anda Muslim, Muslim itu artinya orang yang selamat. Islam itu keselamatan, perdamaian. Salam itu damai. Salam. Ya. Nah, interaksi dengan sesama manusia ini, Bang, ini peradaban yang sangat dahsyat. Memposisikan manusia sebagai manusia. Mereka bukan barang, mereka bukan binatang, mereka dimuliakan. Bahkan berbicara tadi, bicara tentang masalah minoritas. Ini masyarakat minoritas kan. Contoh masyarakat minoritas. Minoritas itu bukan hanya masalah agama. Kadang-kadang minoritas ras. Di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak masyarakat Arab. Tetapi ada sebagian sahabat yang bukan Arab, bukan? Ya, bukan Arab. Tapi subhanallah, perlakuan itu begitu mulianya. Salman Al-Farisi orang Persia, Bilal bin Rabah orang Habasyah. Begitu kan? Artinya orang-orang, bukan orang Arab. Tapi bagaimana perlakuan? Lihat ya, bagaimana perlakuan masyarakat Muslim saat itu kepada yang beda ras? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Salman yang orang Persia. Kata Nabi, Salman minna ahlul bait. Salman bagian dari kami, ahlul bait. Orang Persia Pak, bukan orang Quraisy, bukan. Arab aja enggak. Orang Persia. Ini sebuah kemuliaan luar biasa. Bilal bin Rabah. Orang Afrika, Habasyah, kulit hitam, Pak. Pasti paling mencolok karena yang lain Arab. Dia berkulit hitam sendiri. Tapi Anda tahu bagaimana posisi mulianya Bilal? Ya Pak, betapa mulia Bilal. Bilal muadzin Nabi SAW. Fathu Makkah, satu-satunya orang yang diizinkan naik di atas Ka'bah. Yang lain kan di sekeliling Ka'bah, dia naik ke atas Ka'bah. Bilal. Hari ini ada yang naik ke atas Ka'bah? Yang ada masuk ke dalam Ka'bah. Bilal naik di atas Ka'bah. Hanya Bilal diizinkan Nabi untuk azan di atas Ka'bah. Muadzin Rasulullah SAW. Itu bayangkan, itu Islam tuh. Yang tertinggi, orang lihat Ka'bah mulia, begitu lihat ke atas Bilal. Bilal, Pak. Bukan Arab. Lihat, Pak. Gak ada. Islam itu subhanallah. Antum apapun bentuk kulitnya, bentuk matanya, ras dari mana, saudara saya antum Muslim. Itu Islam. Beda. Antum baca sejarah tadi, Andalus yang Muslimin dipaksa untuk masuk Kristen. Dipaksa. Dikenal dengan Morskin. Itu masyarakat Muslim dipaksa masuk Kristen. Mereka terpaksa masuk Kristen pun tetap diperlakukan sebagai masyarakat kedua. Padahal agamanya sudah ngikuti, iya. Masuk Kristen, iya wes masuk Kristen karena dipaksa. Sudah ke gereja, iya. Ikut ibadah agama mereka, iya. Tapi diperlakukan tetap nomor 2. Dalam Islam nggak ada. Antum syahadat sekarang juga antum sama dengan saya. Itu peradaban tinggi, tinggi, mulia sekali. Ya, tadi Bilal contohnya, mulia sekali. Bilal azan, Bilal muadzin azan misalnya. Ya Allah, betapa tingginya mulianya Bilal itu. Itu kalau Bilal azan misalnya. Madinah pernah merindukan Bilal. Karena di zaman Khalifah Abu Bakar Bilal meninggal. Di zaman Abu Bakar Bilal pergi bukan meninggal. Bilal pergi ke negeri Syam. Pindah ke negeri Syam maksud saya. Pindah ke negeri Syam. Setelah dialog panjang dengan Abu Bakar. Aslinya Abu Bakar keberatan. Tetapi Bilal tetap ingin pergi ke negeri Syam. Tinggal di negeri Syam, karena negeri Syam juga negeri luar biasa. Banyak para sahabat ditugaskan di sana. Abu Bakar maunya kamu tetap azan di sini. Muadzin kami tak tergantikan. Ternyata setelah dialog dan Abu Bakar mengizinkan. Suatu hari Bilal berkunjung ke Madinah. Karena berkunjung ke Madinah, Bilal azan. Sholat tiba, Bilal azan. Semua orang berhenti beraktivitas. Mereka bilang, ini suara Bilal. Semua menangis, Pak. Itu ajaib. Semua menangis. Mereka rindu suara Bilal. Itu peradaban Islam. Bilal hanya orang berkulit hitam, Pak. Tapi ini orang mulia. Ya, Bilal azan. Ya, Masya Allah. Itu Rasul sudah wafat.
Ini yang membuat Bilal tidak mau adzan sepeninggal Rasul, karena Bilal setiap berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasul nangis dia. Enggak kuat lanjut ya. Rasul berbaring istirahat di dekat di Masjid Nabawi. Bilal selalu mengingat Nabi dan tidak kuat untuk melanjutkan adzannya. Di samping Nabi kan dulu pernah Bilal adzan. Kata Bilal, aku hanya mau adzan untuk Rasul SAW. Itu peradaban Islam. Baik kepada sesama mukmin yang begitu mahal persaudaraan ini, ataupun kepada orang kafir, Pak. Orang kafir. Muslimin itu ngajak perang cuma pada yang resek, Pak, orang bilang. Yang menjengkelkan. Orang-orang yang mengganggu. Kalau tidak, ayo kita hidup bersama. Damai di sini. Itu Islam itu asli. Itu peradaban manusia. Memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Dan nanti lahirnya banyak ilmu hari ini. Yang dikenal dengan ilmu sosial itu. Banyak ilmu dia. Tentang yang berbicara tentang manusia. Coba. Dan Masya Allah para ilmuwan Islam sangat kreatif mereka menemukan berbagai macam ilmu itu untuk membahas tentang manusia itu seperti apa. Manusia itu bagaimana? Karena didefinisikan manusia itu cuma seperti binatang, Pak. Kan antum tahu kan, kadang-kadang bunyinya gitu. Manusia itu siapa? Al-insan itu siapa? Hayawan natik. Ini cuma binatang ngomong. Manusia binatang ngomong. Islam tentang manusia. Bagaimana tentang wanita? Masya Allah, wanita ini Pak dizolimi sepanjang zaman. Sampai hari ini. Mereka hanya mulia saat Islam memimpin bumi. Sampai para ilmuwan itu dulu seminar, pertemuan, workshop apapun namanya Pak. Di zaman Eropa itu rapat tentang untuk menentukan wanita itu sebenarnya makhluk apa. Antum tahu salah satu kesimpulannya? Ada beberapa kesimpulan. Salah satu kesimpulannya, dia manusia tapi tanpa jiwa. Dia raga tanpa jiwa. Apalah ini apalah coba. Wanita dihina sampai serendah itu. Ya. Dalam Islam Masya Allah wanita diangkat tinggi sesuai dengan posisinya. An-nisa syaqaiqur rijal, wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Karena memang begitu, saudara kandung kita perempuan. Artinya Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Laki perempuan sama saja, asal mereka beramal soleh, mereka beriman, maka kami beri kehidupan yang baik, kata Allah. Sama. Laki perempuan. Jadi kalau mau diatur oleh Islam itu wanita mulia, Pak. Nah, hari ini dipikir bahwa dengan perempuan menuntut kesamaan derajat dengan laki-laki, dipikir memuliakan perempuan. Padahal itu menghina perempuan. Menghina perempuan apa? Wanita itu laki-laki dan wanita punya fitrah masing-masing. Saya sering bilang, Pak, kalau ada laki perempuan duduk berdampingan, lihat, tidak lama kepala perempuan menyandar di pundak laki-laki, betul? Itu sudah fitrahnya, Pak. Kenapa? Karena perempuan harus bersandar di pundak laki-laki, dan laki-laki harus menjadi pundak yang paling kokoh untuk bersandarnya perempuan. Nah, ini cocok buat para bujangan ini. Ya. Nggak usah ditulis ya, tulis ya. Baik, karenanya mereka punya fitrah masing-masing. Dan fitrah masing-masing itu orang harus ada, orang hadir di fitrahnya itu nyaman hidup. Tapi dia memasuki yang bukan wilayahnya, kasihan Pak. Begini deh gampangnya. Para kaum bapak-bapak ini kan punya tugas mulia di luar rumah, betul? Mereka juga punya tugas di dalam rumah. Tapi dalam fitrahnya, dalam hadis Nabi juga, yang mengurusi urusan rumah Pak, urusan tempat tidur, urusan kamar mandi, urusan dapur, urusan ruang tamu, urusan perempuan. Karena Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu mas'ulatun fi baiti zaujiha. Dan perempuan bertanggung jawab di rumah suaminya. Rumah suaminya.
Oke, yuk kalau mau dicoba boleh Pak. Serahkan 1 hari 1 malam urusan rumah ke bapak-bapak. Supaya antum merasakan orang itu hidup tanpa fitrahnya itu sengsara Pak. Suruh ngurusi Pak, dari depan sampai belakang, ayo silakan ngurusi yang nyapu, yang ngepel, yang ngelap jendela, yang ngurusi dapur, yang ngurusi. Insya Allah dijamin berantakan Pak. Itu baru sehari. Bagaimana kalau sebulan? Sekarang perempuan Pak, fitrahnya tadi di rumah suaminya. Tiba-tiba dia harus keluar keluyuran di jalan, terpapar matahari, kelelahan luar biasa, kemacetan, pulang malam hari, udara malam yang tidak sehat, jarang ketemu anak-anaknya. Wallahi mereka kehilangan fitrahnya Pak. Kasihan Pak. Antum lihat perempuan yang fitrahnya benar, itu pisah sehari semalam sama anaknya, rindu anaknya Pak. Itu perempuan benar fitrahnya itu. Dia rindu, dia kadang nangis, kangen anaknya. Sekarang tuh bayangkan, wanita banyak fitrah yang mati. Hanya Islam yang memposisikan perempuan di posisi yang pas. Ini peradaban manusianya. Dimuliakan wanita sebagai manusia. Diberikan hak mereka setinggi-tingginya. Dimuliakan mereka di tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau laki-laki. Bahkan akhirnya ibu 3 kali lebih mulia dari ayah. Bisa. Baik. 15 menit lagi waktu saya masuk poin yang ketiga. Ini paling rendah. Tapi ini kita anggap paling hebat hari ini. Paling rendah ini. Karena kalau sudah 2 ini ada menarik, 2 ini selesai Pak. Ini efek doang nih. Pasti Pak, orang kenal Allah, orang berinteraksi dengan benar dengan ayat-ayat Allah, dengan sabda nabinya, dengan ilmu dalam Islam ini. Kemudian setelah itu dia berinteraksi dengan sangat luar biasa sama manusia. Pasti mereka akan memikirkan bagaimana alat untuk hidup ini. Kelengkapan hidup ini. Dia perlu itu. Di situ pasti akan mikir. Oh ini kalau membawa air dari gunung turun ke bawah. Gotong-gotong kayak film Shaolin itu Pak. Itu yang bisa cuma Shaolin. Tapi antum gotong begini. Akhirnya mereka harus mikir alat. Gimana caranya air ngalir begitu saja? Oh gampang, air dari atas turun ke bawah, kok tinggal buatin saluran. Muncul masalah, bagaimana kalau air dari bawah ke atas? Karena sungai adanya di bawah. Jadi muslimin pasti akan mikirkan itu. Antum kalau baca sejarah Istana Alhambra, Granada, kota terakhir muslimin. Ya Allah, Istana Alhambra itu ajaib, dibuat dengan rangkaian dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu Alhambra. Tadi saya cerita air. Antum tahu Pak? Ketinggian Alhambra itu di atas bukit tinggi, sungai di bawah sana Pak. Dan jaraknya berkilo-kilo. Oleh ilmuwan Islam difikirkan gimana caranya air dari bawah naik ke atas. Kalau sekarang pakai apa? Atau pikirkan betapa dahsyatnya ilmu pengetahuan hari itu. Bayangkan, pakai apa coba? Antum pikirin sendiri. Itu ilmu pengetahuan dahsyat, Pak. Luar biasa. Dan ada sampai kajiannya dihitung betul oleh para ilmuwan. Bahkan itu nembus beberapa gunung, Pak. Bukan turun, naik. Naik. Karena di atas sana ada kehidupan sekian banyak orang di istana itu. Air harus sampai ke atas. Ya Allah, dihitung betul ilmuwan. Mereka menemukan ilmu. Jadi itu kelengkapan hidup. Kalau dalam bahasa fikih ilmu alat namanya. Alat hidup ini ya itu bagian alat. Karena itu harus, karena ilmu alat itu akan membantu target utama ibadah pada Allah itu, maka harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Maka muslimin menemukan banyak ilmu di berbagai bidang kehidupan. Saya sampaikan sebagian. Waktu saya cuma 10 menit. Hadirin dirahmati Allah, saya tunjukkan yang belum pernah ada zaman manapun sebelum muslimin. Beberapa contoh. Karena Islam mulainya dari Iqra, bukan? Iqra, baca, ilmu. Dan itu yang mengawali semua peradaban Islam. Karenanya muslimin begitu peduli dengan yang namanya ilmu. Dan itu adalah merupakan bagian terpenting dari kebangkitan Islam.
Selama muslimin jauh dari Iqra, maka kebangkitan belum akan hadir di negeri itu. Antum boleh ngukur diri masing-masing, di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing, di masjid masing-masing. Selama belum ada kegemaran Iqra, belum ada kebangkitan. Kenapa kemudian sekarang dunia tidak di tangan muslimin? Karena yang membaca bukan muslimin. Karenanya muslimin punya kepedulian tentang buku. Eropa mengakui sesungguhnya ilmu Yunani itu seharusnya sudah hilang, habis hilang. Tapi karena jasa muslimin maka kita paham ilmu Yunani. Karena tidak ada ilmu Yunani yang tidak melalui jalur muslimin. Saya kasih contoh, Pak. Dulu para khalifah itu, kalau ada pedagang mau dagang ke negeri mana, rombongan pedagang muslimin mau dagang ke negeri Eropa dan non muslim, umpamanya, khalifah nitip hadiah oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan apel Malang, bukan makanan kue, oleh-olehnya minta buku. Apapun buku di sana, berapapun harganya, saya minta dibelikan. Karena itu kebiasaan khalifah. Suatu saat ada pasukan, Pak. Pasukan muslimin juga sama. Pasukan muslimin itu oleh-oleh berharganya adalah buku. Buku. Apalagi buku mahal dulu kan. Insya Allah buku dulu, sekarang kertas banyak. Ya. Buku mahal dulu. Muslimin pernah, Pak, masuk ke sebuah benteng, ada benteng yang sudah reruntuhan. Oleh muslimin dibersihkan. Muslimin nemu buku, Pak. Buku di reruntuhan negeri kafir. Buku berharga, ilmu apapun itu. Oleh muslimin Anda tahu, itu karena dulu kan bahannya bukan kertas biasa kita. Karena sudah reruntuhan, Pak, sudah kena panas, kena hujan, itu aromanya busuk buku itu. Tapi bukunya masih kebaca. Oleh muslimin dijemur halaman per halaman, Pak. Jemur kering, halaman berikutnya jemur kering. Anda tahu, jemur setahun. Wallahi, Pak, sampaikan peradaban mana yang seperti ini. Gak ada apa-apanya hari ini, Pak. Karena kita lalai, muslimin yang lalai. Kalau muslimin tidak lalai nggak begini keadaannya. Muslimin baca buku malas kok. Ilmu nggak tahan kok. Dan inilah kaum muslimin. Makanya konsep perpustakaan umum pertama kali di muka bumi Islam yang buat, Pak. Belum pernah ada sebelumnya. Konsep perpustakaan umum. Kalau dulu mereka ilmuwan, sebagian ilmuwan sebelum Islam punya buku, itu hanya untuk pribadi. Dan itu pun terasing dari masyarakat. Tadi saya bilang para filosof tadi, mereka terasing dari masyarakatnya. Tapi perpustakaan umum dinikmati oleh semua orang. Yuk saya tunjukkan, Pak, perpustakaan umum supaya di sini kalau yang punya perpustakaan atau bagian-bagian perpustakaan belajar tentang perpustakaan Islam dulu. Ya, saya tidak tahu, mohon maaf. Ada kuliah judulnya apa, jurusannya perpustakaan itu yang dipelajari, pernah nggak mempelajari tentang perpustakaan pertama di muka bumi? Saya nggak tahu, ada nggak di sini jurusan perpustakaan? Ada jurusan perpustakaan, kuliah jurusannya kepustakaan. Ada kan? Ada di sini yang itu. Saya mau tanya, dipelajari enggak? Ada? Oke, tapi pasti ada ilmu, pasti ada, setiap ilmu pasti diajari sejarah ilmunya kan? Sejarah ilmu apa pun harus diajari sejarahnya kan, Pak? Sejarahnya, filosofinya, logikanya kan pasti. Pasti. Dan saya ingin tahu saja, apakah ilmu tentang perpustakaan hari ini membahas dengan jujur bahwa siapa yang membuat perpustakaan umum pertama kali di muka bumi? Gak ada ya di sini ya? Baik. Nanti tanyakan ya, nanti saya tanya juga teman-teman. Karena saya belum pernah nanya. Di Baghdad, itu negeri terbesar di muka bumi saat itu. Itu adalah kota pertama yang punya perpustakaan umum di muka bumi. Yang dikenal dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah besarnya di masa Harun ar-Rasyid, kemudian zaman anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Yuk Pak, Bapak Ibu saya gambarkan dulu. Ini karya besar muslim. Hari ini perpustakaan, itu lihat perpustakaan. Ya. Dan perpustakaan itu menjadi salah satu tolok ukur kebangkitan, Pak. Kalau perpustakaan nyaman, ya kan, saking nyamannya sepi, ya kan,
Insya Allah, krik 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 krik, suara nggak ada ini ya kan? Nggak ada orang, sendirian di satu ini sendirian dibaca. Jangan bicara kebangkitan, Pak. Jangan bicara kebangkitan. Saya belum ngecek ke perpustakaan di Malang. Nanti saya minta jalan-jalan perpustakaan di Malang. Ngukur kebangkitan, ngukur kebangkitan. Betulan. Loh gimana? Wong dosen yang harusnya ahli buku malas baca buku, kok gimana kebangkitan? Baitul Hikmah Baghdad, perpustakaan terbesar di muka bumi saat itu. Dimulai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebelumnya Abu Ja'far mulai di istananya, terus dibangunkan tempat khusus. Jadi saya gambarkan Pak Bu supaya tahu itu bukan sekotak gini perpustakaan, plek itu enggak. Bukan itu. Itu perpustakaan kita kalau itu mah. Gedung besar. Gedung besar. Ada buku. Jumlahnya berbeda-beda di setiap perpustakaan. Ada yang jumlahnya sampai mencapai kurang lebih 1 juta eksemplar. Zaman itu loh Pak. Tahun 200-an Hijriah. Abad 3 Hijriah. Kurang lebih abad 9 Masehi. 9 Masehi. Eropa ngerti apa? 9 Masehi. Muslimin punya perpustakaan besar. Itu perpustakaan Pak besar, buku-buku dengan jumlah sangat besar. Selain ruang itu ada ruang baca yang sangat nyaman. Selain ruang baca yang sangat nyaman, ada semacam aula, itu tempat seminar, tempat diskusi, tempat debat ilmu di situ, itu ruangnya. Ada ruang-ruang lain, isinya adalah para ilmuwan. Ini penerjemah apa, dalam bahasa apa ke bahasa. Dulu bahasa itu dari dan ke Arab. Jadi terjemahan dulu adalah dari dan ke Arab, ke bahasa Arab. Ya, dari bahasa apapun dan pokoknya dari semua ke Arab. Karena itu bahasa peradaban dunia. Itu ruang-ruang para ahli ilmu. Para ahli ilmu itu Pak, penerjemah itu digaji negara Pak. Gajinya tinggi banget. Hari ini gaji penjaga perpustakaan berapa? Bahkan kalau ada ilmuwan menerjemahkan buku sangat penting, oleh khalifah bukan dihitung per lembar, ditimbang bukunya, timbang bukunya. Seberat itu diberi emas. Karena kebangkitan memang dari sini. Hari ini buku nggak ada harganya di kita. Ya kan? Oh hari ini kalau ada penerjemah, berapa satu lembar Ustaz? Terjemah berapa rupiah satu lembar? Itu sudah dibilang hebat sebenarnya. Karena kita tidak memuliakan ilmu dan ahli ilmu hari ini. Ruang-ruang itu kemudian bahkan disebutkan ada ruang istirahat Pak. Kalau orang mengkaji ilmu berhari-hari di tempat itu, membaca, meneliti segala macam, disediakan ruang istirahat. Kan ada lelahnya Pak, baca buku apa, ngantuk apa, lelah, istirahat dulu. Begitu istirahat, bangun kok lapar, disediakan ruang makan gratis. Tunjukkan di mana ada perpustakaan itu di Malang. Ini abad 3 Hijriah loh. Saya bicara abad 3 Hijriah, sekarang abad 15 Hijriah. Katanya canggih hari ini, katanya. Dan ini bukan satu-satunya perpustakaan, Pak. Nanti perpustakaan terbesar kedua ada di Mesir. Darul Ilmi. Nanti perpustakaan besar nomor 3 di Cordoba. Satu kota bisa sekian banyak perpustakaan, satu kota. Ramai dikunjungi orang. Memang zaman peradaban itu begitu. Belum pernah ada yang membuat perpustakaan umum seperti itu kecuali muslimin yang membuat pertama kali. Juga teman-teman, yang banyak sebenarnya saya sebutkan sebagian. Yang pertama dan belum pernah dibuat oleh zaman manapun adalah rumah sakit. Rumah sakit. Pak dokter mohon ceritanya. Mana Pak dokter? Sejarah kedokteran Pak. Rumah sakit pertama di mana dikenalnya? Di mana Pak dokter? Di belakang, mana Pak dokter? Saya tidak tahu. Jangan-jangan menginduknya pertama kali ke Paris, Perancis, hospital. Kan hospital istilahnya kan? Hospitality kan artinya sebenarnya sambutan yang ramah segala macam. Itu dulu hanya untuk sebuah rumah di samping gereja. Dan mereka jujur sampai sekarang Eropa. Hospitality itu yang hospital awal itu mereka tidak ngerti cara merawat orang sakit. Itu abad 18 Masehi.
Mereka nggak ngerti cara ngerawat orang sakit. Kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala. Itu orang di sana sedang mengerang kesakitan mau melahirkan. Di sana anak kecil sedang demam. Di sana orang sakaratul maut. Di sana orang sedang kakinya busuk karena jadi satu ruangan. Gimana mau sembuh? Itu asli awalnya, Pak. Pertama di Paris. Jauh sebelum itu, Pak. Tahun 90 Hijriah. Ya Allah. 90 Hijriah. Abad 1 Hijriah. Abad 7 Masehi. Muslimin di bawah kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik sudah membuat rumah sakit. Bahkan rumah sakit sudah dikhususkan karena saat itu ada penyakit yang dianggap penyakit paling berat. Kayak setiap zaman ada penyakit seperti itu. Penyakit Juzam. Itu dipisah ususnya kucing. Ar-Razi. Alhamdulillah keluarga besar Ar-Razi nggak dapat royalti, Pak. Hari ini dikit-dikit royalti, dikit-dikit royalti. Karena kita tidak hidup di zaman Islam. Ar-Razi kalau diperintah begitu dia akan teliti, Pak. Dan telitinya simpel. Ilmuwan mereka kaji. Mana wilayah tempat yang kira-kira berpotensi ditunjuk untuk mendirikan rumah sakit, dia pasangi daging, ya kan? Itu taruh daging sana, tempat yang kira-kira akan dia cek beberapa hari ke depan. Mana daging yang masih segar setelah sekian hari, paling segar, maka itu tempat yang cocok buat rumah sakit. Tahu kenapa? Yang jelas kan? Ini masalah alam dan sekelilingnya, cuaca, udara, apa segala macam. Yang paling cepat busuk, paling tidak layak. Ya. Muslimin, Pak. Dan lebih dari 200 alat bedah, lebih dari 200 alat bedah, dan masih dipakai sampai hari ini. Dan lagi-lagi nggak dapat royalti itu yang membuat itu dan anak cucunya. Az-Zahrawi, bapak bedah. Kenapa muslimin perlu itu? Ya, karena ini semua karena untuk membantu ibadah seorang. Orang sakit ibadah susah, maka perlu ditolong. Tolong, mereka harus menemukan berbagai macam hal. Nah ini, Pak, mata kita ini. Mata ini digambar detail oleh Ibnu Haytham. Bukan? Ibnu Haytham menggambar detail mata. Ajaib, abad itu sudah menggambar dalamnya mata detail, kasih penjelasan detail sekali. Muslimin itu karena mendapat cahaya Allah itu seperti itu. Di Maristan tadi, Pak, rumah sakit tadi itu kalau sekarang antum masuk rumah sakit. Jadi sistem yang hari ini itu ngambil dari Bimaristan. Bimaristan aslinya. Antum baca masih banyak buku tentang sejarah Bimaristan. Bimaristan itu dari bahasa, ini menarik ya, Pak. Bimaristan itu bahasa Persia. Lihat muslimin saking jujurnya, enggak pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya mustashfa. Tapi muslimin enggak. Muslimin pakai Bimaristan. Bimar itu artinya sakit, stan orang yang sakit, stan artinya tempat merawat orang sakit. Ya. Maristan itu kalau ada orang sakit datang, masuk, kemudian dia sampaikan, dia daftar kayak hari ini, persis kayak di rumah sakit. Kemudian nanti akan ada dokter yang meriksa, itu dokter periksa, dokter akan kasih rekomendasi. Oh kalau cuma perlu berobat jalan istilah kita, dikasih resepnya, orang ini akan pergi ke apotek, sebelah ada apoteknya. Baik, ambil obat, pergi, assalamualaikum, gratis. Oke. Kalau ternyata dokter bilang harus dirawat ini, maka langsung dibuatkan SOP langsung jalan. Untuk satu pasien ini disediakan dokter, disediakan perawat, disediakan semua orang-orang yang harus memenuhi semua kebutuhannya, yang makan, yang tempat tidur, yang merapikan apa semua disediakan, dirawat. Kalau dengan izin Allah sembuh, maka orang itu keluar dari rumah sakit, begitu keluar maka dihitung berapa hari dia dirawat di sini. Begitu dirawat, dikeluarkan uang, ini untuk Anda, karena selama Anda sakit Anda tidak bisa bekerja. Bukan suruh bayar sama kita hari ini. Ini Bimaristan, teman-teman. Makanya saya bilang peradaban yang Anda dianggap hebat hari ini, tidak ada yang bisa niru Islam. Islam, karena cuma mulai dari yang paling bawah, harus mulai dari atas, baru akan sampai ke bawah. Misalnya, Anda tahu Bimaristan sekarang? Bahkan kadang dikasih baju baru, Pak. Ini baju baru, Pak. Antum boleh baca di semua sejarah Bimaristan.
Muslimin yang pertama kali mengajari itu. Buat rumah sakit umum Pimaristan dengan aturan sedetil itu. Karenanya ilmu kedokteran berkembang, ilmu keperawatan berkembang, ilmu farmasi berkembang. Di situ terus berkembang. Muslimin membuat itu segala macam. Muncul nanti berbagai macam kebutuhan. Ilmu kimia berkembang. Jabir bin Hayyan, bapak kimia Pak. Jabir bin Hayyan. Dan itu merupakan kajian pertama juga di dunia. Ilmu kimia. Begitu seterusnya, bahwa bahkan ada yang ajaib Pak di ilmu geografi. Buat peta Pak. Ayo, peta dunia. Hari ini buat peta sudah ada berbagai macam alat. Zaman dulu Pak, rupanya suruh gambar Malang. Gimana caranya dulu? Ya dikelilingi lah Malang ya kan. Kelilingi juga bingung gambarnya gimana tuh gambar Malang. Antum tahu Pak? Al-Idrisi, orang pertama yang menggambar dengan detail bumi ini. Al-Idrisi zaman itu Pak. Gak detail. Bahkan Idrisi menggambar dalam lingkaran bola. Untuk Idrisi menunjukkan bumi bulat Pak. Hari ini antum mulai berantem lagi, bumi bulat apa datar. Saya bilang, ini ilmu rendahan begini. Ilmu rendah begini antum bahas. Saya mohon maaf Pak. Saya mohon maaf ini. Wah kelihatan ilmiah. Itu ilmu usang di gereja Eropa. Bukan begitu? Korbannya Galileo Galilei. Betul? Antum kemakan ilmu begituan. Dan ulama Islam bicara loh tentang ilmu bumi bulat itu. Bukan cuma kajian ilmiah loh. Ulama bicara loh. Mbok yang ngaji yang benar maksud saya. Ngaji itu yang benar. Jangan cuma ikuti urutan. Oh lagi seru-seru nih Pak pembahasan bumi datar. Subhanallah. Tolong ngaji yang benar ya. Supaya kita tidak tersesat jalan. Sampai sekarang di Sisilia, di Sokalia, Sisilia itu sekarang punya Italia Pak. Itu masih ada gambar Idrisi di dalam bentuk bulat bola itu. Itu pembuat peta pertama, peta bumi. Detail dan persis seperti aslinya hari ini. Gak meleset Pak. Yang lebih ajaib lagi, abad 16 Masehi. Beliau meninggal tahun 1513. Muhyiddin Rais, ini zaman Kesultanan Turki Utsmani. Muhyiddin Rais Pak, itu menggambar bukan cuma gambar peta, tapi detail berikut jalan, sungai, lautan, bumi, digambar bumi. Yang ajaib bahkan sampai ada ilmuwan Eropa bilang, ini jangan-jangan dia ini pakai jin. Sampai begitu, pakai makhluk luar angkasa. Zaman itu, bagaimana dia bisa menggambar peta kutub selatan? Ketutup es, kalau sekarang mungkin pakai satelit Pak. Itu aja belum tentu tembus. Dia gambar. Sempat peta itu disalahkan oleh peta abad 20. Abad 20 sekarang kita. Kita abad 21. Abad kemarin sempat peta itu disalahkan. Begitu dicek ulang yang benar gambarnya Muhyiddin Rais. Muslimin Pak. Itu abad 16 Masehi. Antum mau ilmu apa lagi? Udah habis waktu saya masalahnya. Jadi intinya teman-teman, Islam punya sumbangsi di segala bidang ilmu. Di segala bidang ilmu. Sampai hari ini. Di teknologi, yang hari ini bicara tentang teknologi Pak. Al-Jazari rahimahullah ta'ala kan punya buku kitab Al-Hiyal namanya. Isinya lebih dari 100 mesin. Ini teman-teman, ini terakhir penutup. Hebatnya, kalau orang kenal Allah dulu, semua tindakan ilmiah mereka, semua berawal motivasinya dari Allah. Kok bisa? Begini maksudnya. Muslimin perlu berwudu. Iya, wudu 5 kali sehari ya Pak. Setiap sholat wudu. Maka muslimin, semua ilmuwan berpikir bagaimana caranya memudahkan muslimin berwudu. Dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Makanya dulu, hadirin, antum kan juga punya di sini, di kota-kota juga punya air mancur, betul ya? Air mancur fungsinya apa sekarang? Buat selfie. Gak lebih dari itu. Anda tahu muslimin dulu buat air mancur? Mancur, puncrat begitu, mancur. Seperti hari ini. Pakai apa mesin bawahnya coba? Al-Jazari yang ngajari. Air muncrat begitu Pak. Itu fungsinya satu keindahan. Kedua bisa diminum, ketiga untuk wudhu.
Jadi semua itu berawal dari Allah dulu tingkatnya. Al-Khwarizmi, ini ahli matematika, Pak. Ilmu aljabar itu yang ngajari pertama Khwarizmi. Angka yang antum sebut salah kaprah angka Latin itu angka Arab. 1, 2, 3 ini bukan angka Latin. Paham? Itu angka yang buat Khwarizmi, menyempurnakan angka India. Disempurnakan. Dulu angka cuma simbol. Lihat angka Romawi, 5 bagaimana 5? V. Kok bisa begini 5 itu gimana ceritanya? Simbol. Tapi Khwarizmi tidak. Khwarizmi buat angka begini 1, 2, 3, 4. Itu 5 sudut. Karena Khwarizmi buat angka berdasarkan sudut. 1 sudut, 2 sudut. Antum bayangkan angkanya? 1, 2. 3 sudut. Sekarang saya tanya, 7 sudut, kebayang? Bayang nggak antum 7 sudut? 9 sudut. Di mana 9 sudut coba? 9 sudut. Coba antum gambar sendiri. Itu berdasarkan sudut. Makanya Khwarizmi buat angka 0. Ini 0 begini. 0 yang begini. Bukan titik Arab. Itu angka India aslinya, Pak. Angka Arab yang sekarang itu angka India. Angka Arab yang sekarang, yang 1, 2, itu angka India, bukan angka Arab. Angka Arab itu yang 1, 2, antum sebut angka Latin. Yang buat Khwarizmi. Antum lihat 0. 0 itu nggak ada isinya. Tidak ada sudutnya, betul? Tapi kalau diberi garis, sudut tak terbatas. Terlihat? Makanya begitu angka ketambahan 0 menjadi tumbuh tidak terbatas. Gak sembarang. Beliau tulis buku Al-Jabr wal Muqabalah. Di Indonesia dulu ada namanya pelajaran Al-Jabar. Bukan begitu, Pak? Nah, Pak Guru yang ada namanya pelajaran Al-Jabar. Namanya Al-Jabar masih. Sekarang udah hilang. Namanya matematika. Al-Jabar. Al-Jabar itu judul bukunya Khwarizmi. Al-Jabr wal Muqabalah. Judul bukunya. Anda tahu? Di muqaddimah bukunya Al-Khwarizmi, di Jabr Muqabalah, apa kalimatnya? Bahwa dia membuat penelitian matematika ini fungsinya untuk memudahkan muslimin beribadah. Karena sebagian ibadah muslimin harus menggunakan angka. Umpamanya pembagian warisan. Betul kan? Nanti belum hitung-hitungan. Jadi muslimin selalu niatnya karena Allah, Pak. Mulai ilmu awal itu kenapa barokah Allah buka ilmunya. Astronom, seorang astronom, siapapun itu. Al-Biruni, Al-Khwarizmi, juga ahli. Al-Khwarizmi, ilmu besar. Al-Battani. Atau lihat, Al-Battani. Zaman dulu, Pak, menggunakan strolab itu. Tahu strolab? Itu untuk mengukur pergerakan benda-benda langit. Zaman dulu. Tapi Anda jangan salah. Al-Battani menghitung hitungan hari berdasarkan matahari. 1 tahun berapa? 365. Anda lihat. Al-Battani menghitung dalam setahun itu 365 hari lebih 5 jam 46 menit. Baik. Lihat hitungan alat canggih hari ini, kata orang canggih katanya. Lihat hitungannya. 365 hari, 5 jam, 48 menit. Selisih cuma berapa? 2 menit, Pak. Zaman itu ngukur pakai apa? Al-Battani rahimahullah ta'ala. Kenapa Al-Battani sibuk begitu? Karena muslimin perlu melihat alam. Orang sholat pakai alam, gerhana pakai alam, bukan begitu? Orang puasa pakai alam.